Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, mari kita habiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan memberkati Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian. Yang menyertaimu juga. Silakan duduk Bapak Mama. Baik, Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, nats yang akan membimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 34 dan 35. Nats yang akan membimbing kita pada pagi hari ini Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Sabda Tuhan demikian. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil kepadanya. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama. Kita puji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan sesat yang berikut. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terganggu dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Kita masuk dalam pengakuan dosa kepada bantuan dari tugas, saya persilakan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 37A baitnya yang pertama. Batu karang yang teguh kaulah tempatku tertinggi. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh,
demikian Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, pengakuan kita, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 387. Heran Allah mau memberi. Baik, yang pertama. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan sisa-Ku yang hidup. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi yang hina padaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Mama jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam puji-pujian Mazmur kepada nama Tuhan yang bertugas. Saya persilakan. Bapak Mama bisa menyiapkan pembacaan Mazmur dalam Mazmur 143. Jemaat sendiri pun untuk berdiri untuk kita berbalas selatan di dalam pujian Mazmur. Doa minta pertolongan dan pengajaran Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah petunjuk kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara jemaat A2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku, Dan menjatuhkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap. seperti orang yang Semangatku lemah lesu dalam diriku. hatiku tertimbun dalam tubuh. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menandahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Terus lagi. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Sehingga aku seperti mereka. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Di sebelah.
Jadi kita teruskan ayat 8. Dan dengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 376 bait yang pertama. Ikuti pasal Tuhan, jalan dan bagi Tuhan sesat. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik Bapak Mama, Kakak adik saudara semua, kita akan sama-sama masuk dalam bacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Kepada Bapak Tuhan yang bertugas, silakan. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat Ka'bah-Mu, guna kami dengar sabda dan kebenaran-Mu. Namun sebelum itu ya Tuhan, kuatkanlah hati kami dengan iman-Mu, yang kami mau menerima segala perkataan daripada-Mu. Oleh karena itu, Tuhan selalu melindungi kami. Jauhkan segala aral rintangan onak dan duri yang menghalangkan firman dan kebenaran pada saat ini. Hanya kami datang dan berdoa dengan nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saya minta jemaat bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan pada kebaktian pagi ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Bunyinya demikian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berkatalah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kehendak, Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk
beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehianaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang tentang siapakah sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di situ tempat yang ada. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, bolehlah jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh itu tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Aisyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca firman Tuhan, tidak saja merenungkan firman Tuhan, tapi juga mau untuk memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Mama, jemaat yang terkasih. Baik, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi lah kita semua, Bapak Mama, kakak adik, saudara semua. Ya, kita juga hari ini masuk dalam majelis yang baru, Naneo. Jadi Bapak Mama mengerti ketemu keadaan, Naneo minggu depan baru kita perbaiki pelan-pelan. Nah, Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, pada hari ini tema yang datang kepada kita adalah pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Saya ulang Bapak Mama ya. Tema yang datang pada kita pagi hari ini adalah pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Nah, ketika kita mendengar tema tadi Bapak Mama kakak adik,
pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Apa hubungannya dengan ini teks dalam kitab suci yang kita baca? Sida-sida dari Utopia, Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang terkasih. Nah, sebelum itu Bapak Mama, sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam makna nats atau teks yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Mama, bulan Juli ini Bapak Mama, kalau kita sebagai warga jemaat Gimit, bulan Juli ditetapkan sebagai bulan pendidikan Bapak Mama ya. Bulan Oktober bulan keluarga, bulan November bulan lingkungan dan hidup dan seterusnya. Nah, nanti ada bulan apa baru atau. Nah, sekarang ini adalah bulan pendidikan. Bulan Juli ditetapkan sebagai bulan pendidikan. Berbicara pendidikan Bapak Mama, ada satu kata yang menarik di situ adalah didik Bapak Mama. Nah, yang menariknya adalah begini. Orang bisa berbicara pendidikan, siapa sah? Tapi orang yang mendengarkan itu atau orang yang mau ikut itu belum tentu bisa melakukan itu. Atau bahkan orang yang ngomong pendidikan pun belum tentu bisa mempraktekkan pendidikan dalam dia punya kehidupan. Contohnya seperti ini. Berbicara pendidikan ada formal dan informal. Di sekolah dan di rumah, ya toh? Di sekolah belajar apa? Di sekolah belajar matematika contohnya. 1 tambah 1 adalah 2 secara formal. Tapi di rumah belajar secara informal, tapi pembelajarannya lebih dalam lagi. Kalau ketemu orang, nah, goreng, kalau mungkin di sekolah tidak aja seperti itu, tapi kan dalam rumah ajar seperti itu. Ada hal yang sekolah ajar, rumah tidak ajar, tapi ada hal yang rumah ajar, sekolah tidak ajar. Nah, kompleks Bapak Mama, berbicara soal pendidikan. Yang paling penting adalah didikan Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Nah, yang menariknya adalah kita mau dididik atau tidak, seperti itu. Mau dididik atau tidak, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Proses belajar dan berbagi. Jadi kita belajar, apa yang kita pelajari kita bagi di orang lain. Nah, Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang terkasih, teks yang kita baca ini tentang sida-sida dari tanah Utopia. Ada yang tahu Utopia di mana? Dari teks ini Bapak Mama, Utopia itu berada di Afrika Bapak Mama. Nah, ini orang-orang nih kaya semua datang di Yerusalem. Entah ada apa waktu itu, mungkin ada acara keagamaan, dong datang dan dong ikut beribadah di sana. Saat kali ada itu dari orang Ethiopia tuh baca kitab Nabi Yesaya, Bapak Mama, ya toh? Dia baca Nabi kitab Yesaya karena orang Ethiopia kan bukan orang Yahudi. Dong sampai pegang ini kitab perjanjian lama, toh? Kitab-kitab para nabi tidak pegang. Nah, dia baru baca kitab Nabi Yesaya, lalu lantas dia tanya kepada Filipus, ini artinya apa? Menariknya Bapak Mama, sekalipun dikatakan di sini orang Ethiopia itu dikatakan, ada penafsir mengatakan bahwa dia adalah orang yang kaya, mungkin punya satu jabatan yang tinggi, atau dipandang orang-orang. Jadi dia itu bukan orang sembarang Bapak Mama, orang-orang yang mungkin hebat lah, penjabat-penjabat. Madius ini malu tanya di Filipus, yang waktu itu mungkin orang tidak kenal Filipus di siapa Bapak Mama, tentang satu kitab yang dia baca, yaitu kitab Nabi Yesaya. Dan dengan demikian Filipus menjelaskan apa artinya dan memberitakan Injil kepada ini orang Ethiopia. Bapak Mama yang diberkati dan dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika beta melihat ini teks atau ini tema belajar dan berbagi, artinya begini Bapak Mama. Contohnya saya datang di sini Bapak Mama, ya toh? Saya dari Kupang datang di Bapak Mama di sini Tutu. Tentunya di sini saya datang untuk belajar ya. Bukan untuk mengajari, untuk belajar sama-sama dengan Bapak Mama dong. Ada hal yang mungkin saya tidak tahu, Bapak Mama tahu. Tetapi ada juga mungkin yang Bapak Mama kurang sedikit tahu, saya juga sedikit tahu, kira-kira begitu. Nah, ketika kita dapat hal itu, kita saling berbagi. Belajar dapat apa? Bagi-bagi, saudara. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Itu berbicara soal pendidikan Kristen untuk saling berbagi. Tapi hal yang paling sederhana seperti ini, Bapak Mama. Berbicara soal belajar dan berbagi itu ibaratnya seperti ini. Potong omong apa, buat itu. Nah, apa Bapak Mama? Kita di mimbar, Bapak Mama harus saling baku sayang ya toh? Usahakan yang omong baku sayang itu dia juga harus baku sayang orang lain. Jangan sampai dia omong baku sayang tapi dia hadapi musuh deh orang lain. Itu artinya apa Bapak Mama? Itu bisa dikatakan omong kosong. Neo, memang baik punya pengajaran. Tapi kadang orang lihat tindakan ini, orang pikir-pikir, lu sesuatu buat baru macam ketong. Bapak Mama, perhatikan bahwa di zaman sekarang, menuju akhir zaman, orang-orang tidak terlalu suka dengan banyak omong lain, sungguh mati. Khotbah terlalu panjang ya tuh, omong terlalu banyak, orang tidak terlalu suka. Orang lebih suka apa yang lu buat. Lu buat apa begitu kira-kira? Orang kan semua bisa omong Bapak Mama, semua ini bisa omong, tapi pelaksanaannya tuh. Makanya
menarik sekali jika kita berbicara, tetapi lebih menarik lagi jika kita melakukannya, Bapak Mama. Amin kok? Amin. Lebih menarik lagi jika kita melakukannya, Bapak Mama. Ada satu orang bilang begini, kau ini jangan seperti babi seksi. Tahu babi seksi kok, Bapak Mama? Babi seksi. Babi seksi itu artinya banyak bicara, sedikit aksi. Itu artinya babi seksi. Nah, orang-orang zaman sekarang suka begitu lah ya. Ya toh? Orang lebih senang dengan apa yang lu buat. Makanya Bapak masih sedikit berbagi. Mungkin saya sudah berbagi di beberapa tempat, tapi mungkin saya bagi di sini. Satu kali Bapak Mama mungkin kita punya kebiasaan di sini, tapi saya dapat satu kali di Oepopo, di Adarain Pak Misu, di Bapak Oksen Tapata, rumah. Waktu itu kita bikin rumah bulat toh. Kita bikin rumah bulat, lalu ini dong ada bawa alang-alang, bilang dari itu sini ya, alang-alang dan lain sebagainya. Banyak-banyak orang kerja itu rumah bulat. Nah lalu beta datang kulihat dia, wih bagus saya dong kerja sama ya. Nah lalu beta tanya lah Bapak saya berat Aswad, Bapak ini kau tahu ada kerja begini, apa bayar berapa? Oh. Baru Bapak saya berat, tidak kakak, ini kami saudara keluarga jadi kotong sukarela berbagi, kotong royong sah. Nanti ada siapa di mana ada buat kotong aku bantu. Begitu sah. Minimal makan minum ada itu cukup. Kita tidak ada bayar di situ. Nah, ketika mendengar hal itu, Bapak Mama yang berkata yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sendiri kita ke keadaan, toh. Artinya kalau mau dibilang kita juga dalam keadaan yang penuh pergumulan, ya toh. Tapi yang menarik yang kita lihat Bapak Mama, sekalipun kita yang banyak pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, masih mau menolong orang, itu terlalu luar biasa, mendorong dari kekurangan. Satu hal yang menarik Bapak Mama yang berkata yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi Bapak Mama ini hal biasa. Tapi bagi beta, ini hal yang luar biasa. Di zaman orang saling tolong menolong itu tidak ada lagi. Ya toh? Apalagi kau dengan zaman internet yang begini kuat nih, HP di tangan di mana-mana nih, kadang orang duduk di muka pun tidak mau kenal. Tidak mau baku togor juga. Lebih cilakanya adalah orang yang bahkan tetangga pun tidak mau kenal itu tetangganya apa. Bapak ada berita kemarin di Bogor sana, ada dua opa dan oma meninggal dalam rumah. Nanti Bapak bisa cek ya, ini baru berita viral sekali nih. Mungkin hari Kamis kok ada ketemu ini berita di Bogor sana. Ada dua orang opa dan oma sutua bilang dia punya istri sakit stroke kok. Ini dua orang opa dan oma ditemukan 5 hari, Bapak Mama, kakak adik saudara semua. Ditemukan 5 hari oleh jemaat dan dilihat di dalam rumah itu opa dan oma itu tengkorak. Dong 2 meninggal, tidak ada yang tahu. Anak ada 3, anak sudah pernah lihat dong. Anak ada 3 orang Bapak Mama. Entah di mana kau bilang ada di sekolah di mana kok. Masa lu itu lihat. Biasa gereja yang dukung dong, gereja yang ada bantu. Tapi satu kali Bapak karena 5 hari tidak bersuara, maka cobalah RT dengan warga dong cek di rumah. Betul saja Bapak Mama, ada di video. Nanti ada yang mulai berapa tahun. Sampai di rumah Bapak Mama itu mengenaskan sekali. Mungkin disinyalir Bapak Mama, istri meninggal duluan. Atau suami meninggal duluan, nanti baru suami ikut atau istri ikut dari belakang. Karena tidak ada yang lihat, dong meninggal dalam kesunyian dan tidak ada yang tolong mereka. Lihat. Di zaman sekarang Bapak Mama, orang meninggal tidak ada yang tahu. 5 hari kemudian baru dapat lihat dong sudah ditengkorak. Jadi minta maaf sudah kita mah tutulang sana. Sangat mengenaskan Bapak Mama. Anak ada 3 dan tidak lihat mereka. Lihat, itu anak tuh. Apalagi omong tetangga dan sebagainya, lebih-lebih tidak mungkin peduli lagi ya toh. Nah sekarang bagaimana tantangan yang ada di zaman sekarang untuk kita boleh menghadapi bersama-sama Bapak Mama. Satu hal yang penting yang untuk supaya kita bisa lalui bersama-sama adalah percaya kepada Tuhan dan juga mengasihi sesama kita Bapak Mama. Dan bersyukur kita dari Oepopo sampai sini keluarga semua. Mau Tamela, Tahau, Tapatok, Neo. Rambang keluarga semua. Beta waktu itu datang di jemaat, nanti kita akan datang di sini juga. Beta kaget Bapak Mama karena seluruhnya keluarga. Tidak ada yang tidak keluarga, menjadi puji Tuhan Tapi maksudnya adalah begini, sekalipun keluarga atau bukan keluarga, kita harus saling mengasihi sebagai orang yang percaya. Itulah proses belajar dan berbagi. Bapak Mama, kakak adik, saudara semua. Nah itu realita yang terjadi. Dan itu kasus yang terjadi baru-baru di Bogor sana tuh mungkin dari sekian juta kasus yang terjadi dalam dunia ini. Yang dimana orang mati pun tidak ada yang tahu mereka mati atau tidak. Ada yang mengatakan begini, ada seorang filsuf Bapak Mama atau seorang bisa dikatakan pakar teologi lah, mengatakan kita ini sekarang hidup di zaman era kebingungan. Era kebingungan karena apa?
Semua ini sudah canggih Bapak Mama, sungguh mati. Semua ini sudah canggih, apalagi kalau Bapak Mama listrik masuk di sini neo, jaringan masuk. Sekarang Bapak Mama, anak-anak sekolah ini perlu pikir anak-anak mahasiswa kuliah dong, karena sekarang sudah ada satu fitur namanya Chat GPT Bapak Mama. Chat GPT itu apa? Satu fitur di dalam HP yang kita mau tanya apa saja dia langsung jawab. Nah, mau tanya apa sah? Mau tanya sekolah kok, mau tanya pelajaran matematika kok, apa sah? Dia jawab semua, dia sah. Sekarang mudah Bapak Mama, tapi masalahnya adalah bikin orang tidak lagi berpikir dan bikin orang bodoh Bapak Mama. Itu memang fitur bagus yang membantu kita untuk menolong kita kalau kita tidak tahu, tapi kalau salah gunakan, kan banyak sekolah begitu toh. Sekarang sebelum belajar hanya tanya ChatGPT ke Google begitu tuh, tanya apa sah? Bahkan mau sedikit berbagi, kau mau bikin proposal skripsi sah, kau hanya tulis itu, bikin latar belakang proposal skripsi dengan 1000 kata dari pengantar atau bahkan seterusnya. Dia langsung bikin antero di situ. Lihat sah, dengan keadaan sekarang, sudah canggih dan ya kita tidak bisa terhindarkan bahwa akan sampai ke sana. Tetapi yang penting di sini adalah proses belajar dan berbagi di sini adalah pertama yang kita boleh belajar bahwa yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan tentang bagaimana ini orang Ethiopia sekalipun dia kaya atau penjabat, dia tidak malu untuk bertanya. Ini bisa dalam analogi lain seperti ini, bahwa dia menganggap dirinya juga adalah orang yang tidak tahu sekalipun dia kaya. Banyak orang sekarang kaya masuk tahu, masuk mati. Ya toh, datang di orang kampung, contoh apa-apa, bikin hal biru sah. Ada yang begitu. Tapi berbeda dengan ini Ethiopia, dia mau belajar, dia mau tanya di orang. Ini menandakan apa Bapak diberkati oleh Tuhan? Dia juga menganggap Filipus adalah orang yang berharga Bapak Mama. Nah, kita semua adalah orang yang berharga. Sekali Bapak Mama ketika kita mau datang ke sini, ini kota baku omong. Artinya bahwa begini, kota datang di orang kampung ya toh, datang di orang punya tempat, jangan bikin apa istilahnya, jangan bagaya begitu. Dan kita juga Bapak Mama, kakak lima saudara semua yang terkasih, datang ke sini dengan satu prinsip bahwa harus menempatkan Bapak Mama semua di sini di atas kita kepala. Amin kok. Artinya apa? Kota semua ini berharga, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang superior, semua berharga. Makanya setiap kali kemarin kita ibadah syukur tuh kita bilang semua berharga tuh. Mungkin Bapak Mama tidak bisa berdiri di khotbah di sini, tidak semua orang bisa berdiri di khotbah di sini ya. Tapi kita juga belum tentu bisa balik tanah di kebun. Betul pesannya. Mungkin di sini Bapak Mama melihat beta berbicara di sini, tapi tidak selamanya beta juga bisa selalu melayani Bapak Mama bikin kopi di dapur. Kok kasih Bapak Mama tidak toh? Masing-masing orang dengan dia punya peran dan tugas saling melengkapi Bapak Mama. Itu ada contoh kopi ya. Sekarang kita contoh apa Contoh teh lagi sah. Ada kantung teh, ada gula dan air panas. Ini perumpamaan. Bagaimana supaya itu teh terjadi Bapak Mama? Harus bikin apa? Harus campur air panas, kantung teh dengan gula. Akhirnya jadi teh, betul lah. Kalau kantung teh sah, tahu usah pakai air panas dan gula jadi teh kosong. Kantung teh kosong, sama Bapak Mama jadi teh kosong. Tidak jadi, karena tidak ada air dan gula Bapak Mama. Atau air panas sendiri sah, tanpa adanya kantung teh dan gula jadi teh kosong. Tidak jadi. Menandakan apa? Bikin minuman sah, dong kerjasama Bapak Mama. Minuman teh yang kita minum itu dong kerjasama baru jadi. Masa kita orang-orang percaya yang hidup bernafas tidak kerjasama? Kan mustahil, kan Bapak Mama amin lah. Makanya rumah bulat bisa terjadi karena kerjasama. Kita saling baku dulu Bapak Mama. Dan yang menariknya adalah saya bersyukur dapat di sini. Sedikit berbagi di Bapak Mama ditutup dong di sini. Beta perjalanan untuk sampai di sini ini mungkin apa ya? Beta tidak pernah bayangkan Bapak Mama. Karena yang pertama waktu ketemu pembagian untuk dapat tempat di mana, beta dapat di Net Poko 1. Harusnya dapat di situ. Ibu pendeta minta beta di situ, Bapak Mama. Kami ada 7 orang, Bapak Mama. Beta datang di sini 7 orang, masing-masing dengan tempat lain masing-masing. Nah, sudah dibagi masing-masing. Nah, beta tuh dapat di Net Poko. Kami dengan ada adik tingkat yang orang rote. Sampailah di Bapak kantor kelas rumah karena mungkin oleh badan besar toh. Nah, terus siap tahan angin apa jadi dia bilang kakak nanti di Nenas ya di Bapak Jatma. Bapak masuk mati beta tidak tahu Nenas di mana. Karena kita tahu sampai di Jaga Alam di situ. Tidak tahu Nenas di mana Bapak Mama. Dan beta kira juga dekat Nenas. Nah beta mana-mana sah. Dengan Bapak Jatma ya.
dan akhirnya juga dengan pertimbangan dan lain sebagainya, akhirnya beta yang harusnya jadi pokok dapatlah di Nenas Bapak Mama, ya toh. Dapatlah di Nenas. Dari kapan datang ada jemputan namanya kakak Nofris Ola di Nenas pakai motor Revo Bapak Mama, itu sungguh mati pergumulan. Beta nih buat mabok oto toh. Jadi waktu dari Kupang datang di kapan itu beta noy ke Perkedel. Muntah bisa punya. Semua pisan-pisan nih. Semua pisan-pisan datanglah karena Nofris Ola di jam 4:30 atau jam 5 tepat. Itu ada kabut toh waktu itu toh. Tanggal 8 Juni 2014 karena Nofris Ola jemput di kapal. Pakai motor Evo. Nah beta bilang, ragu kakak ini potong. Pertama beta bawa 3 tas memang. Koper besar, kabok main 1. Tas biru 1 dengan tas belakang dengan tambah tripod 1 ya. Mau taruh di mana? Dengan Revo sana. Potong berusaha berupaya ke mana jalannya, jadi. Masuk di itu motor Revo, potong jalan ke Nenas. Nah jalan. Kakak susah sampai kok. Wih, beta rasa itu perjalanan terlalu jauh. Bapak sangat amat jauh, ini di mana ini? Kabut gelap kalau tidak tahu jalan ya. Jalan Bapak itu sampai beta setengah mati bawa di motor. Beta bilang Tuhan tolong. Kok ini mana semua mati baru potong di Revo baru lihat mutis tuh Yesus ya. Lewat sampailah singkat cerita Bapak puji Tuhan dengan segala pergumulan yang ada sampai di Nenas Bapak. Sampai di Nenas beta semua mabok berat setengah mati, beta suruh setengah mati lalu datanglah Bapak Jakma. Ini kakak mahasiswa, iya Bapak. Kakak siapa? Kita acara sudah. Lihat, ini beta dalam mabok berat waktu langsung suruh beta pergi acara ada wisuda di atas. Kakak Lady gue mau siapa tuh? Waktu itu wisuda. Tanpa perkenalan Bapak dari Bapak Jakma tanpa perkenalan. Kakak siap sudah, kita pergi acara di atas sudah. Itu waktu dia bilang dari Opopo tuh, karena waktu di Opopo ada siap kodong mau nikah 7 pasang orang kemarin tanggal 9 tuh. So kenal di Nenas, susah lo Bapak Mama, bahkan segala macam hari Minggu. Kota mau pipir sama Nenas, Bapak bilang tidak, kita ke bawah di Mutis. Ya toh, kita ke bawah di Mutis. Lalu sampai Mutis karena ada acara nikah, lalu datanglah Bapak Samuel Naben mengatakan bahwa Bapak ini kami semua anak, jadi kami tidak lepas. Dan beta datang di Oipopo juga Bapak langsung mati. Beta kira tidak ada rumah Bapak. Oipopo ini tidak ada rumah beta kira. Kan dari Nenas itu kan hutan tuh, hutan toh satu, gunung satu. Bikin tidak ada rumah. Datang sampai di Oipopo ya ada kehidupan juga ya. Sampailah di Oipopo ikut acara nikah dan dengan pertimbangan Bapak akhirnya dapatlah di Efrata Oipopo dan di Lubang. Singkat cerita kira-kira begitu Bapak tentang perjalanan. Tapi satu hal yang ketika beta datang tahu prinsip adalah datang dengan sukacita Bapak Mama. Amin. Datang dengan senang dan beta lebih bersyukur lagi Bapak Mama, sangat bersyukur. Beta hampir ke mana ya? Datang sepertinya mau pulang, tapi pulang datang seperti mau pulang, ketika datang rasanya tidak mau pulang lagi. Iya. Jadi memang tanggal akademik harusnya berakhir di tanggal 28 Bapak Mama, tapi ini itu tanggal akademik toh, tapi kalender kan tidak berkata demikian. Kapan kita bisa datang Bapak Mama? Ya. Dan satu hal yang menarik adalah begini, kenapa bisa betah ada di sini Bapak Mama? Kenapa bisa betah ada di Tutu, ada di Otok, kenapa? Sekalipun tidak ada list jaringan. Mungkin ada yang bisa jawab kok. Mungkin belum sempat kasih tahu beberapa orang. Bahkan mungkin sudah peringat Kupang lah ya. Ini potongannya di sini sah. Dan nyaman sekali. Kenapa? Karena semua orang yang ada di sini beta rasa menyayangi beta. Ada rasa sayang yang diberikan kepada beta yang bolehnya beta boleh nyaman di sini Bapak Mama. Kalau Bapak Mama mungkin di sini tidak waktu sayang, atau mungkin rasa-rasanya tidak ada yang mendukung, maka beta rasa beta mau pulang cepat. Tapi rasa-rasanya tidak mau pulang karena semua orang sayang Bapak Mama. Dan ini yang menjadi kesedihan juga bagi beta Bapak Mama. Waktu itu ketemu di kantor Plasis, pertemuan dengan dosen. Bapak ini beberapa minggu dong nih. Bapak kelas bilang, tinggal 3 minggu ibu. Ketika umur 3 minggu semua mati Bapak bertekuk air mata tak duduk. Karena rasanya begitu singkat ya. Datang dan rasanya begitu singkat, tapi satu hal yang kita bersyukur karena terima kasih banyak Tuhan tempatkan dan tidak pernah gagal, tidak pernah salah Bapak Mama yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kembali lagi kepada laptop Bapak Mama, kembali kepada teks ya. Kita lihat di situ ini orang Ethiopia ini bertanya, dan dengan demikian yang menarik kita lihat Bapak Mama ayatnya yang ke-34 dan 35. Ini sangat singkat ceritanya,
Pokoknya ini orang Ethiopia aja di Filipus jauh habis, lalu tiba-tiba ini orang Ethiopia menjadi percaya. Kita lihat ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mungkin ada tafsiran lain tentang ini Bapak Mama, tapi beta punya sedikit penafsiran tentang ini keadaan. Kenapa sampai ini orang Ethiopia tiba-tiba percaya dan bertobat? Sekalipun mungkin di sini Filipus hanya menjelaskan saja. Kenapa? Mungkin ada penafsiran lain, tapi kalau kita melihat ini teks, kita mempunyai penafsiran seperti ini Bapak Mama. Ini orang Ethiopia percaya karena kesigapan Filipus untuk menjelaskan Bapak Mama, sehingga dia percaya. Filipus datang dengan mau membimbing ini orang Ethiopia. Contoh kecil sahabat Mama, beta sumpah mati terlalu senang. Bapak Adi, Bapak Yato, dan Bapak Koster bikin dia ini selimut saya tadi situ beta senang bukan main Bapak, sungguh mati. Itu hanya bikin selimut saya. Apalagi ini Ethiopia dibimbing oleh Filipus untuk mengerti ini firman Allah. Lebih-lebih lagi pasti dia senang. Karena dia sungguh-sungguh mau belajar. Makanya Bapak makan orang tidak tahu kasih tahu. Gitu. Tapi harus juga dengan satu etika yang baik atau budaya timur toh. Mungkin kita di sini pendekatannya berbeda dengan orang-orang Rote, orang-orang Sabu. Beta di Semau Bapak Mama, waktu itu di Semau. Orang-orang Semau mereka mesti di laut toh. Jadi dong suruh siap di badai topan toh, air laut toh. Jadi kalau bilang sonde-sonde, pakai tutup-tutup. Neo, betul kan di gunung sini, jadi mungkin kita masih sedikit ambil di belakang mau omong. Terlepas dari cara mau tegur orang bagaimana, tapi kalau ada yang tidak tahu, mari kita bimbing mereka. Amin kok Bapak Ma. Amin. Kalau anak-anak kemarin dibaptis itu puji Tuhan syukur karena kesadaran kita mengingat kita anak-anak, mereka juga butuh Tuhan Bapak Ma. Kita semua butuh Tuhan, anak-anak butuh Tuhan, makanya di sekolah minggu ini. Semua tanpa terkecuali, orang tua, orang dewasa, semua butuh Tuhan. Karena yang hanya bisa menolong kita hanyalah Tuhan Bapak Ma. Tahu dari mana? Ada orang mengatakan begini, saya tidak perlu butuh orang lain Bapak Ma. Saya bisa hidup sendiri. Mungkin pernah dengar begitu toh, orang-orang egois toh. Beta sama butuh orang lain, beta ini bisa hidup sendiri, beta bisa bikin sendiri ya. Tidak butuh orang lain. Tapi satu hal yang membantah dia adalah begini. Waktu lu lahir ini rumah mama yang kasih lahir lu ah. Betul kok tidak Bapak Ma? Orang yang mengatakan dia tidak butuh orang lain, dia lahir sama mama yang bantu. Betul kok tidak? Baru dia bangga bilang bisa hidup sendiri. Terlepas dari mama lahirkan dia, yang paling penting adalah yang kasih hidup pernikahan Tuhan Bapak Ma. Bukan dia punya diri sendiri yang menciptakan nafas untuk dia hidup. Jadi Bapak Mama, kakak adik, saudara yang diberkati dikasih oleh Tuhan, penafsiran saya adalah berkaitan dengan tadi. Bagaimana itu dia langsung percaya? Kan di sini dijelaskan tuh apa kira-kira yang membuat dia percaya di sini. Mungkin tidak dijelaskan, tapi ada satu pemikiran bahwa menjadi percaya karena Filipus mau membimbing dan menuntun itu dengan rendah hati. Bapak Mama, kakak adik, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Neo, mungkin Bapak Mama semua yang diberkati oleh Tuhan. Kadang kita kira kita pemberian ini tidak berarti Bapak Mama. Tapi belum tentu orang yang menerima itu pemberian menganggap tidak berarti. Seperti contoh jagung bose Bapak Mama. Waktu di bawah tuh dong hanya bilang minta maaf karena jagung bose. Nah beta mau di jagung bose Bapak Mama. Mungkin mereka mengira jagung bose bagi kau soalnya makan. Tapi bagi beta itu sangat kita sukai. Itu contoh kecil jagung bose Bapak Mama. Apapun itu. Bapak Mama kalau mau tolong orang tolong sah. Atau mau kasih satu kasih sah. Mungkin kita punya pemberian tidak begitu berarti bagi kita ya, tapi belum tentu orang yang menerima. Orang yang menerima bisa saja menganggap itu pemberian yang sangat berarti. Bapak Mama, kakak adik, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar dari Filipus, pendidikan Kristus sebagai proses belajar dan berbagi. Kita juga sebagai orang-orang percaya yang tidak pernah habis-habisnya untuk belajar. Tetapi ketika kita belajar, marilah kita hidup saling berbagi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Mama, kakak adik, saudara semua ya, yang terkasih dan yang dicintai dalam Tuhan. Mungkin baru pertama kali di sini Bapak Mama dan kita punya waktu singkat. Neo, kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan. Nah, tapi jika Tuhan berkenan, satu waktu kita akan kembali dan berjumpa bersama-sama. Bapak Mama, kakak adik, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang menjadi poin terakhir Bapak Mama dari teks yang kita baca pada
pagi hari ini tentang pendidikan proses yang tidak pernah habis kita pelajari atau kita terus belajar sebagai orang yang percaya, mencontoh teladan daripada Filipus dan juga mencontoh teladan dari orang Ethiopia. Filipus mau membimbing, sementara orang Ethiopia tidak malu bertanya. Amin, kok Bapak Mama ya? Amin. Satu siap menolong, satu siap untuk ditolong. Satu siap membimbing, satu siap mau bertanya. Itu bagus tuh Bapak Mama, supaya kita menjadi orang-orang yang percaya. Beta di sini Bapak, kalau tidak tahu kita akan tanya, nah. Kalau tidak tahu. Tapi juga demikian kita saling berbagi di sana. Dan yang berikutnya, Bapak yang berkati di kasih Tuhan, berbicara soal pendidikan Kristen di sini, dicatat di sini adalah kita sebagai orang-orang yang saling membangun. Saling membangun artinya bahwa bukan bangun gedung gereja saja, tapi bangun orang-orangnya yang ada dalam gereja. Bapak yang berkati di kasih Tuhan. Dan di sini Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan, berbicara soal teladan yang tadi Filipus sudah sampaikan atau kita sudah dapatkan di sini, dan berbicara soal tentang bagaimana orang Ethiopia juga mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Adakah kita sebagai orang-orang percaya juga mau untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Atau juga kita sebagai orang-orang yang percaya hidup sungguh-sungguh mau menolong orang yang lain? Kita sebagai orang percaya mau untuk berdampingan, saling bergandeng tangan dan menolong satu dengan yang lainnya. Dan yang berikutnya dan yang terakhir Bapak Mama yang diberkati di kasih Tuhan, tentang bagaimana ternyata dari peristiwa orang Ethiopia yang mungkin dia tidak sangka-sangka datang di Yerusalem beribadah, tapi disitulah dia terima Tuhan Yesus. Saya juga tidak pernah sangka-sangka Bapak Mama dapat di sini, dan saya merasa bahwa ini adalah surga. Betul mau orang Kupang di sini surga. Kenapa surga? Surga bukan karena tempat mewah, tapi karena banyak orang yang sayang kita, itu surga. Pengertian surga beta adalah begitu. Hidup dengan orang yang tidak tahu ya Bapak ada pergumulan bagaimana, tentang bagaimana Bapak kekurangan, terlepas dari itu semua Neo, kotong dengan kekurangan masing-masing, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Mama ya. Terima kasih semua. Dan sebagai penutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Mama, kakak adik saudara semua, saya ada sebuah cerita bagi kita Bapak Mama ya. Ketuanya juga sering perumpamaan tuh. Jadi saya juga suka berbagi dengan cerita Bapak Mama. Ini tentang bagaimana kita tidak pernah tahu Tuhan punya jalan, kita tidak pernah tahu Tuhan punya pertolongan. Kadang kita kira Tuhan mati dan tidak pernah ada, tapi ternyata Tuhan bersama-sama dengan kita dan bahkan menolong kita saat kita bilang Tuhan itu mati. Satu kisah Bapak Mama, ini konteksnya karena di gunung ya, karena ini sebenarnya ceritanya di laut sebetulnya, di laut. Satu kali Bapak Mama, karena ceritanya di laut, adalah seorang nelayan Bapak Mama, seorang nelayan yang ingin menangkap ikan di laut. Ketika dia ingin menangkap ikan di laut, dia pergi dengan malam hari, karena ikan di malam hari kok pergi sendiri dan tidak ada teman-teman, dan tidak ada orang-orang. Dia sendiri pergi untuk menangkap ikan, Bapak Mama, menangkap ikannya. Sampailah di laut untuk menangkap ikan Bapak Mama. Dia tidak tahu bahwa tiba-tiba sekonyong-konyongnya ada terjadi badai di tengah laut Bapak Mama. Badai datang dan hantam ini nelayan hingga dia punya perahu motor tuh pecah, terbagi dua dan dia terdampar, dia tenggelam dan dia kira dia mati waktu itu dengan keadaan yang kaget. Badai tiba-tiba datang. Satu kali karena dia pingsan, tak kunjung dia bangun di satu pulau Bapak. Satu pulau yang dulu tidak ada orang di itu pulau. Ini di mana nih? Ini nelayan ketika dia sudah jatuh kena karam kapal. Ini di mana ya? Dan dia tidak melihat ada orang satupun. Maka dia bilang bagaimana cara kita kembali sementara perahu sudah hancur Bapak Mama. Dia bergumul caranya dan dia berdoa, beta tahu Tuhan hidup. Tuhan akan tolong beta. Tuhan akan bawa beta keluar dari pulau kembali di rumah. Bapak Mama, dia punya iman yang begitu besar kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan hidup tolong dia. Nama pertama, di tengah pulau tidak ada orang, perahu hancur. Siapa mau tolong? Dia berharap pada Tuhan. Jadi dia berdoa Bapak Mama. Tuhan tolong Tuhan, ini hari beta di pulau, selamatkan beta Tuhan, beta tersesat, Tuhan tolong beta. Berdoa hari pertama Mama, tidak ada jawaban. Hari kedua berdoa tidak ada jawaban. Sampai hari ke-10 pun tidak ada jawaban. Lihat, sudah minggu lebih di itu pulau tidak ada jawaban. Dia semua mati kelaparan dan tidak tahu mau makan apa lagi. Mau cari daun apa lagi untuk dia makan. Bapak Mama. Satu kali Bapak Mama karena 10 hari lamanya dia tidak pernah untuk dapat jawaban doa Bapak Mama.
dia pergilah ke satu hutan untuk ambil makanan lagi. Tapi sebelum dia pergi Bapak Mama, dia mencoba bagaimana caranya untuk dia bikin air, kasih masak air. Dia ada bikin satu tempat kayak yang minimal bisa tidur dari apa yang dia buat, bubuk apa begitu, kurang lebih cerita. Bikinlah bubuk, masak air dalam bubuk itu dan dia pergi cari makanan Bapak Mama. Ketika dia cari makanan, karena dia lupa kasih mati api di dalam bubuk ada masak air, pas datang kembali bubuk tabakar buah Bapak Mama. Dia tidak percaya Tuhan, lalu tiba-tiba bubuk yang dibikin setengah mati sendiri terbakar oleh orang itu, tapi terbakar. Jadi seakan-akan Tuhan ini tidak adil. Tuhan di mana? Beta bubuk terbakar. Beta sudah sisa keluar dan tidak ada pertolongan Bapak Mama. Tuhan engkau jahat. Hanya karena tidak tolong dia. Satu kali Bapak Mama karena marah. Aku juga ada kapal besar di ujung sana. Bunyi tet. Wih, dia lihat kapal ada besar. Dia senang. Dia berteriak, halo, beta di sini. Lalu Bapak Mama tahu itu kapal yang besar tanpa dipanggil pun mengarah ke dia. Lalu itu kapal yang besar datang, lalu ada ABK, anak bawa kapal tuh. Oi, ada orang di bawah. Ada. Lalu ABK datang turun selamatkan nelayan itu di pulau itu Bapak Mama. Ya toh? Ketika saat ini nelayan senang masuk ke dalam kapal, lalu bertanyalah kepada kapten. Kapten, ini bagaimana cara Bapak Kapten bisa ketemu beta ini? Ini beta di pulau yang terdampar. Beta ini sudah tahu di mana sebetulnya. Hanya tadi pas ketemu lewat, beta ada lihat satu bumbungan api naik tinggi di atas. Bapak nangkap tuh? Ada api yang naik ke atas, asap hitam naik ke atas. Jadi dia kira ada orang di situ untuk pertolongan. Kalau tidak ada itu api juga dia tidak tahu. Lalu dia teringat itu gubuk yang terbakar Bapak Mama. Dengan demikian dia senang. Wih, puji Tuhan berarti gubuk yang terbakar tadi menjadi pertolongan agar kapal datang untuk menjemput dia. Dengan demikian Bapak Mama diberkati dikasih Tuhan. Dia senang sekali. Dia senang dan dia mengatakan bahwa puji Tuhan tadi gubuk terbakar. Lain kali kalau bisa bakar Tuhan. Gara-gara gubuk terbakar tadi, ketika dia marah-marah, dia kira Tuhan yang bikin sial sama dia. Iya toh? Potong setengah hari, 10 hari di sini, bikin gubuk terbakar, tapi jadi Tuhan punya pertolongan supaya itu selamat. Amin Bapak Mama. Dengan demikian, dengan kita punya cerita hidup masing-masing. Amin pasti indah-indah semua. Mana kalau kita khotbah di sini makanya sepi baru boleh berdiri di sini ya, tidak bisa toh. Masing-masing dengan cerita sendiri, tapi biarlah itu cerita semua menjadi teladan, menjadi satu ungkapan hidup yang bermakna bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena khotbah yang hidup Bapak Mama, ya, khotbah yang hidup adalah tindakan kita. Amin, Bapak Mama. Kita punya menjadi berkat bagi orang lain, orang dapat senang dengan kita, bukan kita ngomong, tidak. Tanda saat Bapak Mama bisa tes sendiri. Untuk bagaimana kita senang di orang bukan dong bicara omong, tidak, tapi dia punya tindakan. Amin Bapak Mama. Dan biarlah kita sebagai orang Kristen meneladani Filipus dan meneladani orang dari Ethiopia. Saling belajar dan berbagi, itulah pendidikan Kristen bagi kita semua Bapak Mama. Firman Tuhan memberkati kita, Wisneno memberkati. Amin. Baik Bapak Mama, kakak adik saudara semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam pengakuan iman. Namun sebelum itu ada grup, tidak ada dan suara tidak ada. Baik, kita akan masuk dalam pengakuan iman kepada hamba Tuhan yang bertugas. Saya persilakan. Sambil tunggu jemaat yang bangkit. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Dan masing-masing kita dapat berkata, aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan
Mazmur 388 baitnya yang pertama. Selamat di tangan Yesus, aman bagi kami dan sisa. Selamat di tangan Yesus, aman perlukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lalu berdoa malaikat, olehku terkenal dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat perlukannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Baik, Bapak Mama, silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam persembahan jemaat, persembahan syukur dan lain sebagainya kepada hamba Tuhan yang bertugas. Itu silakan. Bapak Mama, untuk persembahan mari kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 439. Bila putus asa berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hiduplah, kami percaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Saling yang kau pikul mendekat berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah,
doa syafaat. Maka daripada itu mari kita ambil sikap yang baik, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami semua hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan beri, nafas hidup dan juga waktu anugerah. Tuhan memanggil kami dari setiap tempat kami masing-masing untuk boleh ada di tengah-tengah rumah-Mu beribadah bersama Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami yang letih, lesu, dan beban berat dikuatkan oleh firman Tuhan, dikuatkan dengan pujian-pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Biarlah ibadah kami membawa pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Dan Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu sebagai saudara, sebagai keluarga. Kami datang mengangkat pergumulan kami, mengangkat syafaat kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan, jemaat Gunung Mutis, terkhususnya kami di sini Tuhan, mata jemaat Immanuel Bilubahan Tuhan. Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami, baik kami yang adalah jemaat, adalah juga penatua, diaken, dan pengajar, dan juga pendeta Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah dalam medan layang kami masing-masing, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami sebagai orang yang saling belajar dan berbagi untuk kepentingan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan. Kami ingat bahwasannya pada minggu lalu Tuhan telah menolong kami jemaat, yakni ada baptisan, ada sidi, ada nikah, dan juga khususnya pentamisan hamba-hamba-Mu, majelis, diaken, penatua, pengajar Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami sekali lagi dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami yang penuh dengan keterbatasan, tapi juga Tuhan tolong agar kiranya dalam pelayanan kami nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, kami juga jemaat, Tuhan tolong beri kesehatian, rasa sayang satu dengan yang lainnya, yang olehnya kami boleh hidup takut akan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang Tuhan beri bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan kami yang ada, baik kami yang di kebun, di kantor, di ladang, sekolah, kami juga yang belajar, apapun yang kami kerjakan masing-masing Tuhan. Tuhan, hamba tidak menyebut nama kami satu persatu, tapi Tuhan yang paling kenal kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong, Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kami, pekerjaan kami. Tuhan tolong, biarlah Bapa di sorga kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Kadang kami merasa tidak mampu Tuhan, kadang kami merasa letih, capek dan lain sebagainya, tapi Tuhan tolong, biarlah kemampuan dan juga kekuatan yang asalnya daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua jemaat di sini Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan kami yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, biarlah semua hal yang kami rencanakan dan rancangkan, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami, bersama-sama menetapkan segala hal yang kami susun Tuhan dan kami rencanakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi kami semua yang ada, khususnya dari dalam ibadah kategorial, ibadah rumah tangga, atau juga ada ibadah par, dan juga kebaktian umum. Tuhan tolong, biarlah dalam kebaktian-kebaktian yang ada, kami boleh mengikuti dengan sukacita, bukan karena rutinitas, tapi karena rindu kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Masih banyak hal yang kami pinta, namun kami percaya Tuhan dalam mengetahui itu semua, dan Tuhan biarlah menjawab bukan menurut waktu dan kehendak kami, tapi menurut waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, kami bersyukur, berdoa, dan membawa pergumulan kami ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Amin. Baik Bapak-Bapak, kakak, adik, saudara semua, kita akan masuk dalam warta jemaat.
baik. Shalom. Kita masuk dalam waktu keuangan dari minggu tanggal 7 bulan 7 tahun 2024. Di waktu yang sama dengan persembahan sebesar Rp50.000, nasar Rp15.000. Sedangkan Sabtu pagi ibadat rumah tangga di rumah Bapak Yohanes Kabela dengan persembahan Rp80.000. Jadi uang masuk tanggal 7 sebesar Rp140.000. Berikut kita masuk pada minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Kebaktian utama dengan persembahan sebesar Rp240.000. Baptisan kudus persembahan sebesar Rp133.000. Peneguhan sidi baru dengan persembahan sebesar Rp108.000. Nikah kudus dengan persembahan sebesar Rp64.000. Peneguhan majelis baru dengan persembahan sebesar Rp181.000. Kelengkapan umum dengan persembahan sebesar Rp201.000. Perjamuan khusus persembahan sebesar Rp157.000. Ditambah dengan syukuran untuk di Bapak Arya Teklaan, itu syukuran peneguhan majelis dengan baptisan persembahan sebesar Rp90.000. Syukuran yang kedua yaitu syukuran di rumah Bapak Ingat Arbori, nikah, sidik, baptisan 3 kali kegiatan. Dia mensyukuri dengan persembahan sebesar Rp60.000. Jumlah pemasukan yang masuk pada minggu tanggal 14 Juli tahun 2024 sebesar Rp1.234.000. Demikian untuk warta keuangan yang masuk pada minggu lalu, dan yang berikut adalah ibadat rumah tangga di setiap kepala keluarga. Jadi Senin pagi di rumah Bapak Samuel Kabela dengan pelayannya kakak kita Bapak Ibu Riko yang memimpin kita, karena dia nanti bertugas selama 1 minggu di sini. Setelah selesai minggu depan itu beliau tidak bisa lagi. Sabtu pagi di rumah Bapak Domingus Kabela yang memimpin juga kakak kita Bapak Ibu Riko. Jadi demikian untuk warta keuangan dan warta lain. Setelah selesai kebaktian, kita akan menjalani lagi. Baru tanggal 14 itu sudah selesai peneguhan. Sekarang kita beralih untuk serah terima majelis. Dan sekarang Bapak Sekretaris, mungkin ada kunjungan keluarga, tapi yang kita ada kita harus jalani apa yang kita harus jalankan. Setelah selesai kebaktian, kita jalan ini dan ada beberapa hal yang kita akan tambahkan dari bidang pemerintahannya, itu dari kesehatan yang sebenarnya di surat itu kita harus baca minggu lalu, tapi oleh karena kegiatan yang ada maka tertunda sampai hari ini, dan dia punya jadwal pelayanannya itu nanti tanggal 23. Demikian warta jemaat hari ini. Shalom. Baik Bapak Mama, kakak adik saudara semua, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Mama, kakak adik saudara semua, kita akan sama-sama melakukan kidung jemaat nomor 416. Hampir atau masih jauh dari Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Dirimu tangan Tuhan, negeri
kakak adik saudara semua, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mama, kakak adik saudara semua, pulanglah ke dalam tugas, ke dalam hidup, ke dalam keluarga dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Mama, kakak adik, saudara semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mama dipersilakan berdiri kembali. Silakan berdiri kembali Bapak Mama. Kita akan sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor lagu pujian Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta